Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau lebih tahu kebutuhan kami daripada diri kami sendiri. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami di tengah deru badai yang melanda hidup kami. Jadilah Engkau Tuhan benteng perlindungan dan tempat pengungsian kami. Di tengah amukan gelombang ketakutan, teduhkanlah hati kami sementara kami mendengarkan suara-Mu, agar kiranya damai sejahtera Tuhan, kekuatan dan kebenaran Tuhan dapat memenuhi hati kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-25. Demikian dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak orang yang cari aman. Mereka melakukan kompromi karena takut kehilangan posisi, takut dipindahkan, takut kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan fasilitas, ataupun kehilangan popularitas. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi di mana nyawa menjadi taruhannya. Fakta menunjukkan bahwa manusia lebih takut kepada sesamanya daripada kepada Tuhan. Padahal apa yang terjadi jika kita takut kepada manusia? Ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dan kita berusaha untuk cari aman dalam hidup ini. Yang terjadi sesungguhnya menurut Raja Salomo adalah kita sedang membuat jerat bagi diri kita sendiri. Kita tahu jerat adalah perangkap yang digunakan untuk menangkap binatang. Dan rasa takut kita kepada orang lain akan membuat diri kita terjebak seperti seekor binatang. Mengapa? Karena manusia itu sifatnya labil. Setiap orang bisa berubah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Seseorang bisa baik kepada kita saat ini, tapi besok siapa tahu. Dia mungkin baik kepada kita karena hidupnya sedang aman-aman saja. Atau dia mungkin baik kepada kita ketika kita masih baik kepadanya. Tapi ketika kita suatu saat menolak atau membantah omongannya, maka dia bisa berubah menjadi jahat kepada kita. Atau ketika dia mengalami kesusahan dalam hidupnya, maka sikapnya bisa berubah kepada kita. Maka disinilah menurut Raja Salomo, kita sudah dijerat oleh rasa takut kita sendiri terhadap mereka. Dan apa yang terjadi jika kita sudah dijerat? Hidup kita akan tergantung pada belas kasihan orang, seperti binatang yang bergantung pada belas kasihan orang yang menangkapnya. Atau contoh lain, manusia bisa baik kepada kita saat ini karena yang bersangkutan ada maunya dari kita, ada kepentingannya kepada kita. Tapi nanti ketika kita tidak dibutuhkannya lagi, manusia itu tidak peduli lagi sama kita. Begitulah kehidupan ini. Tidak ada kawan abadi katanya. Yang abadi hanyalah kepentingan. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan betapa manusia itu mudah sekali berubah-ubah. Maka disinilah Raja Salomo mengingatkan kita bahwa kita sedang membuat jerat untuk hidup kita sendiri ketika kita memilih takut kepada orang, ketika kita menjaga-jaga perasaan orang dan memilih meninggalkan prinsip hidup kita, dan kita berkompromi dengan orang lain demi keamanan diri kita sendiri. Karena pada saatnya nanti orang itu akan berbalik membenci kita, sementara kita sudah terlanjur meninggalkan prinsip-prinsip hidup kita dan harga diri kita. Sementara siapa yang sesungguhnya benar-benar menguasai hidup ini? Jawabnya hanya Tuhan, bukan manusia. Satu orang pun tidak bisa mengambil nyawa kita tanpa seizin Tuhan. Kita tidak akan mati sebelum waktunya. Seberapa hebat pun manusia ingin mencelakakan kita, hanya Tuhanlah yang sanggup mengambil nyawa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, "Hai manusia, mengapa kamu sibuk menjaga-jaga nyawamu, menjaga-jaga keamananmu dan kenyamananmu, sampai-sampai kamu memilih tidak punya harga diri dan berkompromi kepada semua orang? Sementara nyawamu itu ada di tanganku. Keamananmu itu dari aku, dan rasa nyamanmu, shalommu itu, akulah sumbernya. Kalaupun engkau melihat bahwa rezekimu dari orang lain, oh tidak, mereka hanya salurannya saja. Rezekimu itu akulah sumbernya, kata Tuhan. Dan aku bisa memutus rezekimu kapan saja aku mau, ada atau tidak ada kawan-kawanmu itu. Jadi, jangan takut kepada mereka. Takutlah kepadaku yang bisa memutus rezekimu kapan saja, yang bisa mengambil rasa amanmu, dan yang bisa mengambil nyawamu kapan aku mau. Takutlah kepadaku, kata Tuhan. Dan kalau engkau takut kepadaku, engkau tidak akan pernah mau coba-coba mengkompromikan aku dengan dunia ini. Ikut aku, ya ikut aku. Ikut dunia ini, ya ikut dunia ini. Engkau tidak bisa mendapatkan kedua-duanya. Kira-kira begitulah teguran Tuhan kepada kita hari ini melalui renungan firman Tuhan ini. Memang benar saudara-saudara sekalian, marilah kita sadari bahwa tempat kita bekerja, perusahaan atau lembaga tempat kita bekerja, penghasilan kita, tabungan kita, gelar akademis kita, ijazah kita, kepandaian kita, modal kerja kita, harta kita, semua itu adalah pemberian yang suatu saat akan habis. Apabila kesukaran atau krisis melanda, atau orang jahat memperdaya kita, atau kecerobohan kita sendiri, maka semuanya itu bisa berkurang. Semua pemberian itu bisa menipis, bisa tinggal sedikit, bahkan mungkin hilang dan pergi sama sekali untuk selamanya. Tuhan Yesus dan Raja Salomo ingin menegaskan kepada kita supaya kita tidak terpaku di tempat yang salah, supaya kita kembali kepada jalur yang benar, kemana mata dan pandangan kita harusnya tertuju, yaitu kepada sumbernya dan bukan kepada sarana-sarananya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa memberkati kita melewati berbagai macam cara atau sarana. Kalau sarana yang ini tertutup, Dia bisa membuka pintu sarana yang lain. Kalau satu sarana pergi, maka Dia bisa mendatangkan sarana yang lain sebagai gantinya. Tuhan sumber berkat itu tidak pernah kekurangan cara. Dia tidak pernah kehilangan sarana untuk memberkati kita. Itu sebabnya Raja Salomo berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan justru akan dilindungi dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber yang sesungguhnya dari semua rezeki dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan bisa memberkati siapa saja melewati berbagai macam cara. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya sedang menghadapi sempitnya kehidupan, sedikitnya roti-roti hidup kita, janganlah gentar. Sebab Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Yang penting adalah jangan terpaku pada sarana-sarana, apalagi sampai takut kepada mereka dan memilih untuk cari aman dan berkompromi untuk menyenangkan hati mereka. Jangan pula terpaku pada rotinya, seakan-akan kita tidak bisa hidup tanpa itu semua. Tetapi takutlah pada sumbernya dan peganglah sumber itu, yaitu Tuhan Sang Pemberi Berkat, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana Kau ingatkan kami agar kami tidak salah melihat mana sarana, mana roti, dan mana berkat. Kami sering terpaku pada roti dan sarananya saja Tuhan, seakan-akan itulah pemberi kehidupan kami. Sampai-sampai kami lupa kepada sumbernya, yaitu Engkau ya Tuhan. Sehingga kami takut sekali kehilangan roti itu. Dan kami takut sekali
kepada orang pemberi roti itu, yaitu saranamu. Tapi kami jadi tidak takut kepada Engkau, sang sumber roti kehidupan kami. Tapi melalui firman hari ini, Engkau menegur kami melalui Raja Salomo, supaya kami lebih takut kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengambil nyawa kami, dan karena di tangan-Mu lah hidup kami, rasa aman kami, kenyamanan kami berada. Ya Tuhan, jangan biarkan kami lebih memilih untuk cari aman, lebih memilih untuk kompromi demi menyenangkan orang lain, dan kami mendukakan hati Tuhan. Tapi teguhkanlah kami Tuhan untuk memegang Tuhan dalam kehidupan kami. Kalaupun mengikut Tuhan harus membuat kami tidak bisa menyenangkan orang lain, maka biarlah kami bisa mampu untuk melakukan itu Tuhan. Karena kami harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.